Di Sindo Today, ayah mertua diplomat muda Arya Daru Pangayunan Basu Swasta Darmesta ini akhirnya buka suara terkait kematian menantunya, di mana Basu menyatakan keluarga baru bisa bicara kepada publik karena kematian ADP membuat kondisi fisik dan psikologis keluarga terganggu. Ya, Basu juga menegaskan tidak percaya jika menantunya meninggal akibat bunuh diri dan pasti ada keterlibatan orang lain. Memang Mas Adep ini adalah menantu dari Bapak, tapi kan beliau lebih di sana kemarin juga ketika meninggal sebenarnya sudah dibawanya ke rumah saya Bapak ya itu. Dan saya adalah Pak, selama ini kenapa sih Pak tidak langsung speak up dalam waktu mungkin setelah konflik pers itu mungkin ada yang jaga lu langsung ditanggapi, tapi menunggu sekian lama Pak? Ya, sebetulnya kami di depan kamera seperti ini kan tidak biasa. Peristiwa mendadak, kemudian dengan segala dampaknya, aktivitas, kejadian-kejadian berikutnya, dan seterusnya. Ini kan bukan sesuatu yang biasa bagi kami, ini kan luar biasa. Luar biasa. Nah, itu juga berpengaruh kepada kondisi di dalam keluarga kami, kondisi psikologis, kondisi fisik juga begitu, karena banyak tamu yang bersimpati, mengucapkan bela sungkawa itu terus menerus silih berganti. Ini juga memerlukan ketahanan fisik. Jadi kami itu sangat sibuk, ya sibuk menghargai tamu-tamu yang datang, sehingga kalau kami itu diminta speak up, belum siap. Nah, baru sekarang kami bisa memberikan, itu pun juga tidak bisa lama-lama ya, karena memang kondisi psikologis itu nggak bisa tidak bisa menipu lah, itu alamiah, sifatnya alamiah. Nah, menunggu kami siap untuk tidak capek, kondisi fisik sehat, kondisi psikologis, mental baik. Nah, kami baru bisa. Nah, ini perlu waktu, nggak bisa tiba-tiba diminta bicara, nggak bisa, kami nggak bisa. Karena kami masih terngiang-ngiang ya, itu menantu saya itu menantu yang sangat baik, itu juga ini kami semua merasa kehilangan. Jadi kami perlu waktu baru bisa bicara. Perlu ketahanan fisik dan mental. Baru bisa bicara. Baik Pak, saya akan tanya lagi adalah Bapak kalau meninggal pasti shock semuanya. Tapi ya, selain meninggalnya, apa yang menurut Bapak juga menjadi Bapak terasa sangat berat itu? Karena kan ternyata peristiwa ini juga menyedot perhatian yang sangat luas gitu. Nah, bahkan mungkin yang A jadi B, yang B jadi C, semua ada yang ya makin pada berkreatif sendiri-sendiri membuat informasi. Tapi yang saya tanyakan, menurut Bapak selama ini apa sih Pak yang Bapak membuat shock atau mungkin Bapak kurang terima mungkin kalau bahasa umumnya gitu dengan apa yang terjadi maupun informasi yang pernah Bapak terima? Ya, saya tahu menantu saya, Arya Daru Pangayunan, itu orang baik. Meskipun saya tidak sedekat istrinya ya, tapi kalau dia itu kembali cuti berlibur ke Jogja, itu sering nginep di rumah saya. Jadi kami bergaul sangat dekat dengan dia. Lalu di samping itu juga pasti menginap di orang tuanya juga. Nah, karena apa lebih lama menginap di tempat saya karena ada istri dan anak-anak. Ya, betul. Nah, lalu saya tahu banget, ya menantu saya ini bukan sembarang orang. Dia adalah orang baik. Nah, itu menjadi kenangan bagi saya. Temannya juga banyak, dia juga murah senyum pada saya, selalu menyapa, meskipun orangnya itu agak pendiam, tapi dengan orang tua itu menjadi ramah. Nah, itu kenangan-kenangan baik itu, sehingga sampai pada tanggal berapa itu 7 itu, nah
kami kira-kira seminggu sebelumnya itu vaksinasi flu Oke. di rumah kami sekeluarga. Oh, berarti Nah, dia ikut. Oke. Nah, dokter yang memvaksinasi itu juga kaget. Kan belum lama saya vaksinasi. Oh, jadi sebelum tanggal 7 itu seminggu sebelumnya ternyata ada di sini ya sempat vaksinasi. Oke. Nah, lalu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan itu terkait dengan keberangkatan dia, yang menggambarkan bahwa dia itu sangat optimistik, ya, senang, riang, ya pokoknya menyambut keberangkatan itu tanggal 29 Juli itu. Nah, rangkaian dengan itu kami juga dibuatkan paspor. Oke. Dengan harapan nanti selama di sana akan kami kunjungi. Oke. Kami kunjungi untuk apa ya, menengok kangen lah. Tombol kangen kalau bahasa Jawa itu. Nah, Paspor dinas itu ya? paspor dinas. Oke. Nah, itu keluarga diplomatik supaya nanti masuk ke Finlandia itu tidak usah menggunakan visa. Nah, ini semua sama-sama senang. Lalu dia sebelum berangkat ingin menghabiskan cutinya di Jogja juga sambil mengajak istri dan anak-anak ke Borobudur. Oke. Nanti akan diabadikan melalui drone karena dia sudah membeli juga drone itu untuk mengambil gambar itu, pemandangan di Borobudur itu supaya bisa cerita di Finlandia. Oke. Ini Borobudur kayak gini. Dan memang banyak video-videonya perjalanan dari Jogja ke Argentina waktu tugas dulu dan waktu apa diving, ya, menyelam di air maupun yang skydiving. Itu. Nah, ini keriangan ini juga terjadi menjelang keberangkatan dia itu. Oke. Semua keluarga disiapkan, ya, anak-anak, istri sudah dicarikan apartemen. Oke. Nah, kemudian apartemennya kurang perlengkapan, sudah dibelikan dari sini. Oke. Lalu anak-anak sudah dicarikan besok sekolahnya di sini, di sini. Dia sudah mempersiapkan itu. Semua untuk di Belanda disiapkan ya. Oke. Jadi orang tua, sini orang tua, sana pun ikut disiapkan. Oke. Besok sewaktu-waktu untuk berkunjung ke sana. Nah, itu kan gambaran seorang yang sangat exciting. Betul. Exciting, optimistik, Oke. dan penuh harapan ke depan. Begitu. Berarti artinya, maaf Bapak, sekali lagi kami bukan bermaksud mengungkit jauh saja, tapi yang kami dengar adalah kita saat itu kan menunjukkan adanya semacam kayak mungkin apa istilahnya, kepanikan atau ketidakmampuan menahan emosi yang menjadi penyebab dari kematiannya almarhum. Artinya apa ya kalau bahasa psikolog ya, mungkin berbeda lah dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini kondisi si almarhum ini kondisi lagi bahagia, lagi mau ke sana itu. Jadi berseberangan dengan apa yang dengan saya dengar dari waktu keterangan di Polda sih gitu. Kalau Bapak ada cerita ya, dengan yang saya dengar berbeda. Bapak juga anggap berbeda nggak? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Berlawanan sekali. Ya enggak mungkin, ya mungkin. Yang saya tahu, kejadian-kejadian yang memaksa dirinya pergi selamanya, itu mesti kalau nggak stres, depresi. Ini kan tidak. Nah, lagi seneng ya. Ada seneng. Dan yang saya diberitahu oleh seorang psikolog klinis, seseorang yang akan mengakhiri dirinya itu pasti melakukan sesuatu yang sangat cepat, secepat mungkin. Tidak mungkin pelan-pelan, ini tidak mungkin, mesti secepat mungkin. Nah, yang secepat mungkin itu apa? Bisa terjun dari lantai atas, bisa gantung diri, ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya fakta ini sudah membantah. Fakta itu sudah membantah. Ya, bahwa di situ pasti ada campur tangan orang lain.